Halo. Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan menjelaskan tentang obligasi, kelebihan, kekurangan, dan juga hukum yang menangani pasar obligasi. Stay tune! Pasar obligasi adalah suatu sistem atau mekanisme tempat terjadinya aktivitas perdagangan obligasi baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Dalam pasar ini, investor dapat membeli, menjual, atau memegang surat utang sebagai bentuk investasi atau instrumen pembiayaan jangka panjang hingga jangka menengah hingga jangka panjang. Baik, terdapat kekurangan dan kelebihan dari pasar obligasi. Kelebihan yang pertama, sumber pembiayaan yang stabil. 2. Pendapatan tetap bagi investor. 3. Risiko lebih rendah dibandingkan saham. 4. Fleksibilitas dalam diperdagangkan. 5. Menjadi indikator ekonomi. Dan 6. Diversifikasikan portofolio. Jika ada kelebihan maka ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah keuntungan yang terbatas. 2. Risiko suku bunga. 3. Risiko gagal bayar. Dan 4. Kurangnya liquid. 5. Biaya transaksi. Dan 6. Perlu pemahaman yang cukup. Selanjutnya, hukum yang menangani pasar obligasi pemerintah maupun swasta. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Isi pokok ini terkait dengan obligasi, yaitu yang pertama, mengatur penerbitan, penawaran, dan perdagangan efektif. Dan 2. Mengatur kewajiban emiten penerbit obligasi seperti keterbukaan informasi, laporan keuangan, dan perlindungan investor. 3. Menetapkan peran dan wewenang otoritas jasa keuangan sebagai pengawas pasar modal. 3. Menjelaskan sanksi pidana dan administrasi bagi pelanggan seperti penipuan atau manipulasi pasar obligasi. Peraturan yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. POJK yang pertama, POJK hukum yang pertama, POJK nomor 31, POJK 04/2020 tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk. Selanjutnya POJK nomor 11 atau POJK nomor 11 garing POJK 04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan atau sukuk yang bersifat berkelanjutan. Hukum yang ketiga, Peraturan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jika obligasi diperdagangkan di bursa, maka BEI memiliki aturan tersendiri terkait pertama, mekanisme perdagangan, 2. Penyelesaian transaksi, 3. Ketentuan pencatatan listing obligasi. Undang-undang yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan sistem pengawasan jasa keuangan yang berintegrasi, independen dan transparansi yang sebelum dilakukan oleh Bank Indonesia dan BAPEN-LK, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan hadirnya OJK, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan menjadi terpusat dalam satu lembaga. Hukum yang terakhir adalah regulasi khusus untuk obligasi negara. Untuk obligasi yang diterbitkan pemerintah seperti surat utang negara atau SUN atau suku negara berlaku hukum khusus. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang surat utang negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau bisa disebut SBSN.
Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.